bihi ajma'in amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita naikkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kekuatan dan segala berkah yang berkelimpahan yang diberikan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang indah ini saya boleh merilis satu video ya yang berjudul Permohonan Maaf Agustan ya. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada saya untuk boleh sembuh dan diberi kesehatan tentunya ya. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf pertama-tama kepada seluruh umat muslim yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Kenapa harus kepada umat muslim? Karena sekali lagi apa yang saya lakukan sangatlah tidak benar ya, tidak baik ya. Tentunya memojokkan iman saya sendiri. Saya sangat menyesal akan hal itu ya. Memang itu yang dilakukan oleh mereka dengan standar ganda dan propagandanya yang sering saya katakan tentang SPA itu ya, standar ganda, propaganda dan adu domba. Nah, waktu itu saya melihat video tanpa ragi dan saya tidak bisa menahan amarah saya, lalu saya membuat konten yang ya tanpa perencanaan. Cuma saya teringat janganlah engkau menghina sesembahan mereka, nanti mereka akan membalas 2 kali lipat yang menghina sesembahan kita. Akhirnya dengan hal tersebut, makanya isi di dalam Alkitab itu saya cabut ya, karena itu kan dilarang ya. Semoga saya selalu amin ya rabbal alamin. Ya akhirnya saya cabut ya, dan itu kan ada videonya. Saya tidak melakukan challenge itu dengan isi-isinya karena saya tahu waktu itu ya semacam ditegur gitu lah, bahwa itu nggak baik yang kamu lakukan Gus gitu kan. Cuma memang saya mengakui saya emosi, saya tidak bisa menahan diri dan saya jengkel bener dengan tanpa ragi. Video-video yang terakhir itu kan dikirimi banyak orang saya. Menurut Agus gimana nih pendapatnya? Ya saya nggak bisa terima waktu itu ya. Jadi ya langsung melakukan hal yang tidak pantas, karena sekali lagi di dalam Islam itu tidak boleh melakukan amarah, kebencian yang begitu luar biasa. Saya menyesal, sangat menyesal. Saya minta maaf kepada saudara-saudaraku muslim khususnya karena Islam tidak mengajarkan yang seperti itu ya. Di dalam perang pun ya, ketika berperang, ketika orang sudah meminta maaf itu nggak boleh dibunuh ya. Saya mendengarkan dari kajian Sirah Nabawi itu ya, kalau padahal dalam perang itu kalau nggak membunuh ya dibunuh, tapi itu nggak boleh gitu ya. Itu yang menjadi perenungan saya ya. Saya harusnya ketika sudah diberikan hidayah mu'alaf ini, seharusnya saya tidak membawa sampah dalam pundak saya. Artinya begini ya, seharusnya seperti yang saya katakan tadi, saya harusnya udah melupakan kan, saya udah nol, tidak ada dosa, udah diampuni oleh Allah sebagai seorang mu'alaf. Harusnya udah ya. Ini saya akan belajar, insya Allah saya udah tobat nasuha, udahlah saya tinggalkan semua yang dulu-dulu, walaupun memang itu menjadikan sekarang itu saya mempunyai penyakit BPD ya, borderline personality disorder. Walaupun sekali lagi itu bukan alasan, saya tetap salah. Saya sebagai seorang muslim, saya harus berani mengakui bahwa itu salah. Kalau salah ya memang salah, dan memang harus, kalau debat itu kan bil hikmah ya, harus. Tapi saya banyak hal melakukan emosi-emosi yang
yang dipengaruhi oleh sakit saya itu tadi. Cuma sekali lagi itu bukan sebuah pembenaran. Saya mengaku itu sebuah kesalahan. Oleh karena itu, karena saya tidak linier ya sesuai dengan firman Allah, makanya saya minta maaf kepada umat muslim untuk yang pertamanya ya, karena saya menyalahi aturan atau tidak patuh oleh perintah Allah, bahkan semua kan sudah diberikan oleh saya kepada saya ya. Tapi saya masih membawa sampah, oleh karena itu saya mohon maaf dan doakan saya mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan kesembuhan. Dan rencana sih habis lebaran ini saya akan memulai lagi kegiatan, tapi saya sudah membuat konsep yang berbeda ya. Saya udah nggak debat lah. Saya ingin hanya membantu yang realistis dan idealis, yang kelihatan aja lah, seperti mungkin anak jalanan dan lain-lain lah, yang sifatnya tidak debat. Karena sekali lagi sebetulnya itu sudah mau saya tinggalkan ya, cuma memang ya ini mungkin udah takdir ya, dan teguran Allah lah. Saya harus juga menerima ini ya. Ini juga akan mengangkat derajat saya dan juga penggugur dosa bagi saya ya. Doakan terus ya ikhwan fillah. Saya akan berjuang dalam iman dan Islam walaupun keadaan apapun ya. Bismillah, semoga ini ada hikmahnya, ini ibrah bagi saya. Semoga doa-doa dari ikhwan fillah boleh diijabah oleh Allah ya. Saya ini menyadari kekeliruan besar, dan saya ya itu tadi, ini pelajaran bagi saya karena saya masih membawa sampah ya dalam pundak saya. Tapi melalui apa yang terjadi ini, saya tidak pernah menyesal di dalam Islam. Justru saya bangga ya. Banyak hal yang saya terima ya, mulai dari tamu yang tak diundang ya, tahu-tahu nyelonong foto-foto saya. Sudah saya bilang, Pak, saya ini Islam, saya ini punya syariat, tolong jangan difoto-foto ya. Saya kan keadaannya lagi stroke ya, kurang bisa ini kan, nggak kayak dulu ya. Itu di foto-foto, akhirnya kan fotonya kan kemana-mana itu ya. Terus yang kedua, saya kan sudah bilang sama Paul Sang, saya tidak pernah ada agreement sama dia. Dia datang lagi ke sini, kondisi saya sakit, padahal di sini ya ada yang jaga sih, 2 ustadz ya. Kita itu bingung ya, kita itu mau keras nanti dikira intoleran ya kan. Mau diem aja diinjak-injak, kan repot. Kesini kan, pertama Assalamualaikum gitu kan, kurang lebihnya seperti itulah. Assalamualaikum gitu kan. Dari mana? Ini rumahnya Ko Agus? Istri saya, bukan, ini bukan rumahnya Ko Agus. Dari mana? Dari Galarua. Oh, dia tutup mulutnya. Oh, bukan Galarua ini. Ya, pokoknya pakai bahasa-bahasa Islam itulah. Yang tahu sih istri saya dan satu ustadz yang di sini kan. Dan akhirnya kita kan nggak mau terima. Dan di luar itu kan ada papan reklame cuci karpet kan. Lalu gedor, ya gedornya kurang sopan lah. Kita kan lagi lemah semua ya di sini, jadi kita ya jadi terintimidasi. Terus saya bilang, Pak Asep, Ustadz gimana? Udahlah, sabar aja kok. Masa kita ini di tempat kita sendiri loh kita diginikan. Ya udahlah, sabar aja kok, katanya. Hanya begitu. Sampai dia bangun dari, karena kita punya loteng gitu ya kecil, tangannya dimasukkan ya ke gembok itu, video-video di dalam, di video-video.
Saya bilang, bagaimana ini? Di situ saya hanya ngelus dada aja ya, ngelus dada. Ya kalau sudah nggak mau ya harusnya jangan dipaksain lah, kita kan nggak mau terima sumbangan. Sudah dari awal kita bilang umat Islam sudah membantu dan banyak sekali dari penjuru Bandung ini datang gitu loh. Jadi kita nggak mau, nanti itu kan jadi fitnah, itu kan mau menjatuhkan saya aja sebetulnya. Paul Sang ya kan. Oke, akhirnya kan udah dikira kan udah pulang kan. Malah ibu-ibu itu ke Bu RT. Ke Bu RT. Pinjam HP-nya Bu RT. Nah Bu RT kan nggak ngerti kan. Dikira ya masih sahabat atau keluarga saya lah gitu loh maksudnya kan. Atau kenalan saya lah kan. Pinjemlah nomor telepon Bu RT kan. Dibel ke HP saya. Saya cuma curiga nih jangan-jangan orang lain. Nggak taunya bener. Yang Pak Asep kan yang nerima pertama kan. Ustadz, wah ini kan yang tadi itu datang lagi ke sini. Saya ngelus dada ya. Tapi ini saya terima kasih. Justru iman saya bertambah. Kok begini caranya gitu loh. Ke Bu RT, terus tak bilang, Bu RT kenapa dikasih? Iya dia bilang begini-begini, kok saya nggak ngerti minta maaf, ya kan? Dikasih, pinjem teleponnya Bu RT kan? Terus sampai ada lagi satu ustadz datang, nantilah kapan-kapan tak suruh bersaksi lah ya dia tentang kejadian itu ya. Ya akhirnya ada ustadz 2 di sini yang memang jaga saya sehari-hari sama tambahan 1 ya. Beliau-beliau ini kan memang benar-benar ustadz ya. Kalau saya kan memang bukan ustadz, saya cuma aktivis saja gitu loh ya. Itu. Akhirnya ya Masya Allah di situ saya melihat mereka nggak marah, mereka nyuruh ya udahlah kok Agus diemin aja lah katanya. Nanti ya saya kalau besok datang saya suruh membuat testimoni kejadian itu. Dia cuma sudah lewat, cuma ya anak saya pun mau pulang sekolah takut kan jadinya kan. Takut nyerobot ke sini. Entah kan menjadi fitnah. Ya kan? Jadi itulah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Saya belajar ikhlas, ini mungkin teguran juga saya terutama juga kepada kaum muslim ya, lalu kepada istri dan anak-anak saya ya. Papa bersalah nak kepada kalian karena apa? Selama ini papa tidak bisa membuang hal yang dulu pernah terjadi sama papa. Bukan tidak bisa, papa ini telat masuk Islam. Coba papa masuk Islam dari dulu, ya udah jadi orang baik ya. Kenapa? Karena anak saya juga merasakan ya. Saya merasakan dan saya sendiri juga merasakan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya. Itu. Jadi BPD Borderline Personality Disorder itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, gampang marah dan gampang sedih ya. Saya itu orangnya begitu. Saya itu orangnya kalau apalagi yang prinsip ya, nggak bisa diterima gitu, saya marah meledak-ledak. Tapi setelah itu saya pun sedih. Jangankan saya gitu ya, melihat orang tua pikul kayu gitu aja saya bisa nangis gitu. Saya bisa nangis berjam-jam itu ya. Kadang merenungkan kenapa kok begini. Itu karena sakit saya, saudara. Ya, doakan saja semoga saya kan udah menerima janji Allah ini ya. Udah 0
kesalahan dan sebagai penghuni surga, artinya udah tidak ada dosa lah ya. Cuma memang ada kesalahan-kesalahan yang sebelumnya saya mohon maaf. Saya mohon ampun kepada umat muslim agar kiranya dimaafkan. Dan lalu yang kedua, kepada umat Kristen, saya minta maaf. Ya, semoga ini juga menjadi islah ya. Artinya sebagai ukhuwah basariyah ya. Sebagai sesama umat manusia, tentunya saya punya khilaf kepada saudara-saudara Kristen. Saya meminta maaf. Dan sekali lagi itu memang kesalahan saya. Nah, semoga melalui permohonan maaf ini saya akan menjadi lebih baik. Tapi saya udah berkomitmen, insya Allah ya. Semoga, karena apa? Saya tidak mau di ujung mungkin ya hidup saya tidak husnul khotimah. Saya ingin husnul khotimah ya. Tetap apapun yang dinamakan penghujatan itu salah. Saya juga mengakui itu. Oleh karena itu mudah-mudahan ini sebagai satu dasar yang baik seorang Agustan untuk melangkah. Saya juga malu karena di agama saya tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Contohnya itu tadi yang saya kasih tahu. Digedor-gedor ya. Kalau pada waktu itu digedor-gedor, ini kan kampung saya. Ini kan mayoritas Islam. Bisa dong saya menunjukkan arogansi saya. Atau kedua ustadz yang jaga di sini arogansi kan bisa, tapi enggak. Disitulah yang membuat saya itu oh iya baik, terima kasih saudaraku semua. Ini sebetulnya saya belum saya paksa live streaming ini ya. Oke lah, udah nggak pakai konsep-konsepan.